sekolah berbasis agama dan formal? Bingung mau sekolah di pesantren yang menyenangkan? Di Ummul Akhyar aja. Yuk daftar dan bergabung bersama kami. Klik link PPDB di deskripsi ya. Ummul Akhyar membentuk generasi pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kembali berbicara tentang amalan hati. Maka harus kita ketahui bahwa sesungguhnya di antara amalan hati, yaitu seseorang berusaha meninggalkan penyakit-penyakit hati. Penyakit hati, penyakit yang berbahaya yang bisa merusak amal ibadah seseorang. Sehingga dulu di antara doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya, yaitu, "Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana mereka dibangkitkan, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna pada saat itu, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati." Maka memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati, ini merupakan bagian daripada kondisi terbaik seseorang nanti ketika dia bertemu menghadap Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Memiliki hati yang bersih ini juga bagian daripada amalan yang bisa menghantarkan seseorang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu an pernah bercerita, kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat-sahabatnya, akan muncul di hadapan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka pada saat itu para sahabat penasaran, siapakah sesungguhnya laki-laki yang hendak datang, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa dia adalah calon penghuni surga. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum Ansar dengan kondisi jenggotnya yang masih basah dengan bekas air wudu, sementara tangan kirinya menenteng sebuah sendal. Keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka datanglah seorang laki-laki yang sama dengan kondisi yang sama sampai di ketiga harinya. Di keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah." Akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Maka datanglah seorang yang sama, yaitu seorang laki-laki dari kaum Ansar dengan kondisi yang sama, yaitu dengan jenggotnya yang masih basah karena bekas air wudhu, sementara tangan kirinya menenteng sebuah sendal. Maka di hari ketiga tersebut, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beranjak dari tempat duduknya dan meninggalkan tempat tersebut, maka Abdullah bin Amr bin As memberanikan diri untuk mendatangi laki-laki tersebut. Abdullah bin Amr bin As berkata kepada sang laki-laki, "Wahai fulan, wahai hamba Allah, sesungguhnya aku sedang dalam permasalahan dengan ayahku, dan aku telah bersumpah kepadanya, telah berjanji kepadanya untuk tidak pulang selama 3 hari 3 malam. Maka jika engkau mengizinkan, izinkanlah aku untuk tinggal bersamamu." Hingga akhirnya laki-laki tersebut mengizinkan Abdullah bin Amr bin As untuk tinggal bersamanya. Abdullah bin Amr bin As bercerita, selama 3 hari 3 malam dia tinggal bersama laki-laki dari kaum Ansar tadi.
Abdullah bin Amr bin As tidak pernah mendapati laki-laki tersebut mengerjakan amal ibadah yang istimewa, amal ibadah yang spesial. Dan Abdullah bin Amr bin As juga tidak pernah mendapati laki-laki ini bangun malam untuk mendirikan salat qiyamul lail. Hanya saja kata Abdullah bin Amr bin As, laki-laki ini ketika dia terjaga dari tidurnya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan laki-laki ini tidak pernah berkata kecuali hanya dengan perkataan-perkataan yang baik. Hampir-hampir Abdullah bin Amr bin As ini meremehkan amalan daripada laki-laki dari kaum Ansar ini, hingga akhirnya dia memberanikan dirinya untuk pergi menemui laki-laki tersebut dan berkata jujur apa adanya. Abdullah bin Amr bin As pun pergi menemui laki-laki dan berkata kepadanya, "Wahai fulan, wahai hamba Allah, sesungguhnya tidak ada permasalahan antara aku dan ayahku. Artinya aku telah berbohong kepadamu. Hanya saja aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda selama 3 hari berturut-turut, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah. Akan datang di hadapan kalian seorang laki-laki calon penghuni surga. Dan selama 3 hari berturut-turut itu engkaulah yang senantiasa datang. Maka tentu aku menjadi penasaran, sebenarnya amalan apa yang engkau kerjakan, amalan apa yang bisa menghantarkanmu pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka aku ingin tinggal bersamamu dan ingin mengetahui amalan tersebut sehingga aku bisa mencontohimu. Akan tetapi selama 3 hari 3 malam tersebut, aku tidak pernah mendapatkanmu mengerjakan suatu amalan-amalan tertentu. Maka sesungguhnya amalan apa yang sebenarnya engkau kerjakan? Maka laki-laki itu menjawab, ma huwa illa ma ra'ait. Sungguhnya aku tidak memiliki amalan apapun kecuali sebagaimana yang kamu lihat. Maka Abdullah bin Amr bin As, karena dia telah pasrah mendengar jawaban laki-laki itu, dia pergi meninggalkan laki-laki tersebut. Maka beberapa langkah dia meninggalkan tempat tersebut, laki-laki itu kembali memanggil Abdullah bin Amr, "Wahai fulan, hamba Allah, ma huwa illa ma ra'ait. Sungguhnya aku tidak memiliki amalan apapun kecuali sebagaimana yang kamu lihat. Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghishan wa la ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah." Kemudian laki-laki tersebut melanjutkan pembicaraannya. Hanya saja kata laki-laki tersebut, aku tidak pernah mendapatkan dalam hatiku perasaan dengki, perasaan jengkel terhadap saudara muslimku, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyah, dan aku pun juga tidak pernah merasa hasad, tidak pernah memiliki rasa hasad, iri hati terhadap setiap kebaikan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaraku. Maka mendengar jawaban sang laki-laki itu, Abdullah bin Amr bin As berkata, "Hadhihi allati balagat bika wa hiya allati la nutik." Sungguhnya itulah amalan yang bisa menghantarkanmu pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, suatu amalan yang banyak di antara kita tidak mampu untuk memiliki amalan tersebut, yaitu memiliki hati yang bersih, hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati, hati yang selamat daripada penyakit-penyakit hati yang bisa merusak amal ibadah kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga setiap hati-hati kita dari seluruh penyakit-penyakit hati, sehingga kita tercatat sebagai seseorang yang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.